Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, surat Efesus adalah surat kiriman Paulus kepada gereja Efesus. Paulus adalah rasul bangsa-bangsa lain. Tentu dia juga adalah rasul yang pernah menyampaikan atau memberitakan Injil Kristus kepada bangsanya sendiri. Tapi akhirnya dia pernah mengatakan, aku adalah rasul bangsa-bangsa lain. Petrus adalah rasul untuk orang Yahudi. Bukan berarti Petrus tidak pernah memberitakan Injil kepada bangsa lain, dia pernah seperti Cornelius. Nah, ini yang ingin kita angkat adalah mengenai God choose atau Tuhan memilih. Kapan Tuhan memilih? Tanda kutip, orang Kristen menjadi pilihannya atau menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat kisah dari pertobatan Paulus, ya, Paulus dia adalah seorang Farisi, penentang Kristus, dia melawan Kristus, ya menangkap pengikut Yesus. Dia benci Yesus kan, dia benci ajarannya, tentu benci pribadi Yesus, tapi dia nggak bisa lihat pribadi Yesus kan. Tapi pokoknya dia nggak suka, dia benci gitu. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat bahwa Paulus dipilih oleh Yesus. Ya. Nah, kapan Tuhan memilih dia? Kan begitu. Nah, waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Paulus bahwa dialah Kristus yang dianiaya begitu. Oh, baru kita tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah the Son of God. Mesia yang diutus oleh Bapa. Selama ini kan mereka menentang mati-matian ya. Waktu Petrus, waktu Paulus, ya pergi ke Damaskus, di jalan lurus di sana dia nginap. Ananias yang diutus oleh Yesus untuk menumpahkan tangan kepada dia dan dibaptis di penuh Roh Kudus. Nah, di situ kita lihat adalah namanya istilahnya pertobatan Paulus. Ya, percaya Yesus, ya tentu percaya Yesus dia menjadi pilihan Tuhan Yesus. Dan memang pertobatan Paulus ini berbeda dengan ke-12 murid Yesus Kristus. Kalau ke-12 murid Yesus itu mereka sebelum jadi siapa-siapa, mereka orang biasa, lebih banyak nelayan, ada juga yang tukang pajak, Matius. Mereka dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Nah, dipilih di sini bukan arti dipilih menjadi masuk surga ya. Banyak orang bisa salah paham. Oh, kalau orang dipilih Tuhan udah pasti masuk surga. No, tidak. Nah, ini di sini letaknya berbeda. Pemahaman yang bisa salah paham tentang Tuhan memilih seseorang. Nah, Tuhan memilih seorang adalah ada hubungannya dengan the service, pelayanan, tugas yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Ya kan? Nah, Paulus kan dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan kan. Nah, setelah dia percaya kan baru kita lihat dia adalah pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, murid-murid 12 ini kan dipilih setelah dididik ya kan selama 3,5 tahun ya, menjadi murid Yesus. Nah, kita lihat tidak dipilih bukan untuk diselamatkan. Bayangkan saudara perhatikan. Kenapa? Karena salah satu 12 orang yang dipilih itu satu nggak masuk surga. Walaupun dia sudah dipilih kan. Namanya Yudas Iskariot. Nah, di sini kita ingin coba untuk masuk ke dalam teks kita. Kata istilahnya dipilih. Nah, dipilih masuk ke dalam pelayanan, tapi you kalau tidak percaya, seperti Yudas, you akan binasa. Makanya yang 11 itu kemudian percaya kan, Yesus. Ya, percaya Yesus bangkit,
Yesus menyatakan diri dia sudah bangkit, bahwa Yesus mengatakan semua kuasa sudah diberikan kepada saya, ya kamu harus pergi. Dan mereka kemudian percaya. Ada juga yang ragu-ragu, kan, saudara-saudara ya. Tapi kemudian Roh Kudus turun kan, nah, memenuhi mereka. Baru mereka sudah punya namanya itu yang dikonfirm kembali sehingga mereka benar-benar ada apa namanya menjadi murid atau rasul yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus di dalam surat Efesus ini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Nah, oleh kehendak Allah. Paulus tidak pernah meminta jadi rasul ya, tapi ini adalah kehendak Allah bagi diri Paulus menjadi Rasul Kristus kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, ini orang-orang kudus ini, siapa itu orang kudus yang ada Efesus? Itu adalah orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka disebut adalah orang-orang kudus, santo, santa, ya kan? Kalau santo kan laki-laki, kalau santa itu kan Maria atau perempuan ya. Nah, kita orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus, ya orang santo, santa. Nah, kemudian ada komanya nih kan, orang-orang percaya. Terus percaya apa? Ya, in Christ Jesus kalau King James ya. Percaya dalam Kristus Yesus. Berarti saudara, orang-orang kudus, orang-orang percaya, nah disebut percaya, yang dalam Kristus Yesus. Maka ini salam Paulus kepada mereka, kasih karunia. Nah, kasih karunia itu apa? Keselamatan, kasih karunia ya. Dan damai sejahtera ya. Damai itu adalah orang-orang yang telah percaya memiliki damai dalam hatinya. Ya kan, damai yang dari Allah, di mana kita telah direkonsiliasi, reconcile ya. Akhirnya kita memiliki damai itu bersama dengan Allah ya, karena Yesus Kristus. Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini sifat karakter surat Paulus begitu, selalu memberi salam kepada orang begitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga katanya, terpujilah Allah ya, dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Nah, ini ada lagi yang apa nama itu? Dalam Kristus. Coba kita lihat di King James Version. Apa yang dikatakan yang ada di pasal yang ayat ketiga, blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ who hath blessed us. Ini ya, sudah ada bless us ya. Oke. Kemudian apa ini di terjemahannya di TB ini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya kan, berkat surga berkat rohani di dalam surga itu di dalam Kristus. Di situ ada dalam Kristus. Ya kan, kalau King James Version-nya kan yang terakhir kalimat in Christ. Nah, ada katanya in Christ. Oke. Nah, jadi apa yang Paulus ingin sampaikan di sini ya. Jadi orang-orang yang sudah percaya, orang kudus yang dalam Tuhan Yesus, ya mereka akan mendapatkan berkat, all spiritual blessing, katanya, all spiritual blessing di surga, in heavenly places, in Christ, dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang akan diberikan, yang kita akan miliki. Orang adalah orang-orang yang percaya, yang sudah ada di dalam Kristus. Nah, saudara, yang keempat ini yang menjadi polemik, yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah Kristen sampai hari ini. Nah, ini ayat yang keempat. Sebab yang ini TB kita baca ya. Ya, kalau yang Morgan ya, sama seperti ia telah memilih kita. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Nah, di dalam dia ya, artinya according as he has chosen us ya, in him. Nah, in him, choosing
in Him. In Him itu siapa? Jesus ya. Before the foundation of the world. Sebelum dunia ini ya. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, di sini kita lihat di ayat yang keempat ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Nah, ini yang menjadi satu polemik ya bagi kita, tapi tidak apa. Nah, ini saya sudah katakan tadi. Nah, kalau yang golongan itu Calvinis, ya mereka menginterpretasi ayat ini mengatakan bahwa Allah di dalam kekekalannya sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih orang-orang tertentu, orang-orang siapa yang dipilihnya, ya. Nah, itu adalah pilihannya, gitu loh. Sebelum dunia dijadikan, bahkan dikatakan di dalam Kristus dipilih, ya sudah pilih. Jadi memilih, istilahnya memilih sebagian orang untuk masuk surga, memilih ditentukan sebagian masuk surga dan juga ditentukan sebagian yang tidak masuk surga atau masuk neraka. Nah, jadi mereka yang dipilihnya, kata menurut yang kelompok Calvinis itu, ya mereka pasti akan percaya Yesus katanya. Mereka pasti akan menerima Injil Yesus Kristus karena mereka sudah dipilih. Gitu loh, sudah dipilih loh. Nah, saudara-saudara, ini menjadi polemik masalah kan? Tapi kita harus lihat ayat ini di comparison dengan ayat lain supaya kita akan mendapatkan pemahaman pengertian yang alkitabiah. Nah, kita lihat compare dengan Roma 8 ayat 29. Mari kita lihat. 8 ayat 29. Nah, ini yang selalu mereka pakai juga ya sebagai landasan teologi mereka. Tapi ada hal yang tertentu yang kita harus bahas. Ini ada satu kata kalimatnya, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, terjemahan TB itu sebenarnya kurang tepat. Kata di sini, sebab semua orang yang dipilihnya. Nah, ini kalau untuk orang Calvin, wah ini ayat ini bagus, cocok untuk dia ya. Tapi kalau kita lihat di dalam King James Bible, King James Version, sebenarnya coba saudara perhatikan di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 itu ada satu kata ya yang kita tidak harus perhatikan. Tidak, for whom he did for noon. He also did predestinate. Nah, kata forenoon itu, forenoon, saudara-saudara, coba lihat forenoon itu, ya, forenoon, kalau KBII menerjemahkan, mengetahui sebelum. Nah, itu kalimat, kata itu, mengetahui sebelum. Jadi begini, Allah adalah Allah yang berdaulat, tuh, maha kuasa, maha tahu, gitu loh. Nah, jadi dari kekekalan dia sudah tahu, ya sudah tahu gitu loh. Jadi siapa yang akan percaya? Bukan sudah dipilih. Nah, ini bahasa Indonesia sudah dipilih dulu. Foreknown itu loh. Sudah dia tahu sebelumnya. Nah, bila Injil diberitakan, Yesus Kristus dikumandangkan, diberitakan, nah orang yang mendengar Injil itu, nah, ada yang menerima, juga kan ada yang menolak kan?
Nah, karena itu Paulus di dalam Roma 10 kan mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Ya, jadi kalau Injil diberitakan, nah, kalau menurut Calvinis menanya, ya kalau Injil diberitakan yang sudah dipilih itu sebelum dunia dijadikan, yang sudah tentukan Allah. Nah, mereka dengan Injil, mereka yang dipilih, yang pasti terima Injil katanya. Ya kan, gitu. Menurut mereka, kita bilang betul mereka mendengar Injil. Ya, kita mengatakan bukan karena Tuhan sudah memilihnya, sudah menentukan dia supaya dipilih menjadi Kristen, maka dia menerima Injil itu. Kita mengatakan tidak, karena setiap orang yang mendengar Injil yang diberitakan, mereka yang respon dalam hati mereka, ya, yang akan disadarkan oleh Roh Kudus, ya kan? Mereka mengetahui diri orang berdosa, percaya kepada Yesus yang mati menebus dosa, ya kan? Maka Paulus mengatakan dengan hati orang percaya, kan? Percaya Yesus yang telah mati bangkit, kan? Kemudian dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Nah, ini kan adalah respon orang yang menerima kasih karunia Allah, yang mendengar Injil Yesus Kristus, bukan karena dia sudah ditetapkan di Tuhan dari kekekalan, bahwa sudah dipilih dalam Yesus. Sedangkan yang dipilih dalam Yesus, di dalam kekekalan, Yesus kan belum ada. Kita mengatakan, betul nggak? Yesus kan belum lahir. Yesus belum eksis. Nah, di sini letaknya Calvinis tidak menyadari bahwa di sini Yesus yang dikatakan Yesus itu ditentukan ditetapkan orang-orang yang akan dipilih Tuhan dalam Kristus. Yesus sendiri belum ada, belum lahir. Itu kan. Nah, maka kita mengatakan sebagai kita Bible believers atau orang Kristen Alkitabiah bahwa kita dipilih pada waktu kita mendengar Injil Yesus Kristus. Nah, dari Tuhan sudah foreknown, sebelumnya sudah tahu. Oh, si A, si B itu akan menerima Injil. Dia tahu. Nah, ada orang yang terima, ada orang juga yang menolak. Apakah Tuhan Allah tidak tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus? Ah, ini jadi masalah lagi, diperdebat lagi ya. Oh, kalau Allah tahu, kenapa Yesus memilih Yudas? Kalau begitu, Yesus tidak mau tahu kenapa dia memilih orang yang mengkhianati dia. Karena begitu, lalu mereka berargumentasi, begitulah. Tuhan Yesus tahu nggak? Oh, Yesus tahu. Tapi bukan karena Yesus tahu itu lalu, oke, aku mau melakukan semua itu menurut apa nama itu ketetapan Tuhan deh. Aku tidak bisa berdaya lagi. Aku harus tetap mengikuti Tuhan. Tidak, Tuhan memilih dia. Kenapa? Karena Tuhan pilih sesuai dengan apa yang apa nama itu kedaulatan Tuhan. Tuhan pilih dia. Hanya dia dipilih itu dia menyangkal Yesus. Kan bukan kata kalau bisa kalau dia menyangkal Yesus, oh itu karena sudah ditetapkan oleh Allah dari kekekalan Yudas Iskariot harus menjadi tumbal. Ah, ini konsep Calvinis very wrong, man. Akhirnya mereka mengatakan apa? Satu kalimat, mereka mengatakan, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan, termasuk dosa. Itu loh, yang Tuhan sudah tetapkan, tentukan, semua itu jadi kambing hitamnya bukan si Yudas lagi. Allah yang sudah tentukan, Allah yang sudah tetapkan. Ini very dangerous ya. Ini konsep yang Calvinis, sebagian yang orang yang hyper Calvinis mengatakan. Mengatakan semua karena Tuhan tentukan. Bahkan orang yang berzina pun Tuhan sudah tentukan. Orang yang membunuh orang pun Tuhan sudah tetapkan. Kalau begitu Tuhan yang salah dong. Enggak, manusia yang salah. Pikirannya yang tidak beres. Ya kan? Pandangannya yang kacau. Sudah. Anda bisa tahu pikiran Tuhan enggak? Enggak. Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 2 ya.
Tidak ada orang yang bisa tahu pikiran Tuhan dan tidak orang bisa menjadi penasihat Tuhan. Anda, who are you? We are nothing. We are dust. Kita adalah debu di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa ngerti akan hal-hal kebenaran? Ya, kita belajar. Bagaimana kita tahu rahasia Injil keselamatan yang datang kepada kita bangsa-bangsa lain. Sehingga kita bisa mengatakan, aku orang yang dipilih oleh Tuhan karena aku percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudara, kita dipilih Allah bukan karena sudah ditentukan dari kekekalan. Tidak. Kita dipilih Allah karena pada waktu kita mendengarkan Injil Yesus Kristus, kita terima Yesus Kristus. Pada saat itulah kita itu dipilih. Pilih oleh Allah. Nah, ini sangat jelas sekali ya, ajaran apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus. Nah, ini adalah rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kan Rasul Paulus kan memberitakan Injil ini kepada orang-orang bangsa lain. The mystery of Christ. Kalau saudara lihat itu di Efesus ada dikatakan the mystery of Christ. Di mana itu ayat? Ada satu kalimat yang mengatakan the mystery of Christ. Di apa pasal 2 ya? Atau pasal 3 ada ya di mystery of Christ. Maka itu Paulus mengatakan di pasal yang ketiga kan dispensations of God itu yang pasal itu ya, mengatakan ya ini adalah misteri ya ayat 3 itu ya kan. Saudara bisa lihat yaitu bagaimana rahasianya. Nah, rahasianya dinyatakan sebenarnya revelation, he made known. Itu revelation itu wahyu menyatakan itu antumi the mystery, baru the mystery. Ini terbalik ya. TV ya. Terjemahan panjang ya. Harusnya how by the revelation he made known. Nah, bagaimanakah wahyu itu ya menyatakan kepada who? The mystery, ya, the mystery. As I wrote for in few words, nah, mystery, ya kan, mystery. Nah, mystery ini, misteri keselamatan. Bagaimana kita bisa diselamatkan karena kasih karunia Allah. Maka Paulus mengatakan di pasal 2 ayat 8 kan, kasih karunia kamu diselamatkan. Ayo ke surga, yes. Kita tidak membantah itu kasih karunia. Kita mengatakan yes, kasih karunia Allah. Ya, melalui iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, jelas sekali. Keselamatan iman itu bukan hasil usahaku, tapi pemberian Allah. Nah, mereka coba mengatakan di sini, yang Anda punya iman itu pun katanya itu pemberian Allah. Makanya kamu dipilih, kamu menjadi pilihannya. Oh, kita bilang. Iman itu adalah respon dari hati kita, artinya dari kebebasan, my free will to choose what I hear the word of God and I believe. Maka kan makanya timbul iman itu. I believe. Nah, I believe. Ya, tentu ini ada pekerjaan Roh Kudus kan. Ya, makanya kita doakan supaya orang itu ya Roh Kudus supaya buka hatinya. Ya, betul. Tidak ada salahnya Roh Kudus intervensi dalam kita. Kenapa? Karena kita membuka hati kita. Kalau you tutup, ya mau kerja apa Roh Kudusnya? Kalau you keraskan hati, makanya you harus dengar Injil. Dengar Injil. Dengar Injil. Wah, dengar Injil. Dengar Injil. Karena melalui Injil inilah baru kita bisa lihat, mengerti. Wah, Tuhan Yesus. I'm a sinner. Saya orang berdosa. Roh Kudus sendiri bekerja menyadarkan dosa. I'm a sinner. Saya tidak bisa ke surga. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya dipilih Allah karena saya percaya Yesus Kristus. Maka kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan.
Nah, Anda percaya Yesus, maka Anda adalah orang pilihan Tuhan. Praise the Lord. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan kita harus bangga. Dan kita harus appreciate for His grace for us. Di mana kita diselamatkan hanya melalui iman saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.